Bayangkan, datang ke reuni sekolah, lalu dipermalukan di depan umum, hanya karena masa lalu yang kelam. Tapi siapa sangka, pria yang dulu diremehkan itu kini berdiri sebagai orang besar, membuat semua terdiam. Cerita ini penuh luka, perjuangan, dan pembalasan yang tak pakai amarah, melainkan martabat. Tulis di komentar, kamu dari kota mana? Dan jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan kisah penuh inspirasi lainnya. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekimu dilapangkan, hatimu ditenangkan, dan langkahmu selalu dimudahkan oleh Allah. Amin. Langit mendung menyelimuti kota Bandung siang itu. Di sebuah kafe bergaya klasik di kawasan Dago, puluhan mantan siswa SMA Bakti Bangsa tengah berkumpul. Tawa dan candaan mengisi ruangan. Dress code formal. Semua tampil glamor, dengan mobil-mobil mewah berjejer di parkiran. Di sudut ruangan, Vina, perempuan berparas cantik dengan gaun mahal dan tas branded, tertawa lepas bersama Reza dan Kevin. Mereka bertiga adalah sosok populer semasa sekolah dulu, dan kini pun masih membawa aura itu. Mereka sedang membahas siapa saja yang bakal hadir siang itu. Dengar-dengar si Andra juga datang, kata Kevin sambil memutar gelas kopinya. Vina tertawa meremehkan. Hah? Andra? Dia masih hidup? Ya? Bukannya dia jadi buruh di luar negeri? Gak mungkin datang, gak level. Reza menimpali, kalaupun datang, pasti cuma buat numpang makan. Dulu aja tiap hari bawa nasi sama garam. Tawa mereka semakin keras. Tak ada yang tahu, tepat saat itu, seseorang turun dari ojek online di depan kafe. Pria itu mengenakan kemeja polos dan celana bahan yang agak lusuh. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Dialah Andra. Andra melangkah masuk ke dalam kafe tanpa ekspresi. Tak banyak yang mengenalinya. Penampilannya tak mencolok. Ia menyapa ramah kepada beberapa mantan teman sekelas yang masih duduk di pojokan, yang dulu juga nasibnya tak jauh beda dengannya. Namun suasana mulai berubah saat Andra menghampiri meja tengah. Hei! Siapa ini? Mas-mas tamu undangan atau nyasar? Ejek Vina sambil memandangi Andra dari atas sampai bawah. Andra tersenyum kecil. Aku Andra. Seketika tawa mereka pecah. Kevin memukul meja sambil tertawa keras. Gila, ini beneran Andra? Hahaha. Dulu miskin, sekarang masih kayak gitu juga. Nggak berubah. Reza menambahkan, lu masih tinggal di rumah petak, ya? Kok nggak malu datang ke tempat beginian? Andra diam. Ia hanya tersenyum. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu waktu mereka untuk tertawa sudah tak lama lagi. Tiba-tiba seorang pria berbadan tegap, mengenakan jas rapi, masuk ke dalam kafe. Wajahnya langsung berubah ketika melihat Andra. Ia berjalan cepat dan menyapa penuh hormat. Pak Andra Wijaya? Maaf, saya hampir tidak mengenali Bapak. Kami sudah siapkan ruangan VIP untuk Anda. Ruangan mendadak hening. Semua mata memandang ke arah Andra. Tapi Andra hanya menoleh perlahan ke arah Kevin, Reza, dan Vina. Tanpa berkata-kata, ia tersenyum. Senyum yang menyimpan luka. Senyum yang mengandung pesan, kalian belum tahu siapa aku sekarang. Andra melangkah mengikuti pria berbadan tegap tadi ke ruangan VIP di lantai atas. Di belakangnya, bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Beberapa orang mencoba mengingat-ingat. Siapa sebenarnya Andra? Kenapa dipanggil Bapak dengan begitu hormat? Sementara itu di meja utama, Vina terlihat gelisah. Ia memandang Kevin dan Reza. Kalian tahu nggak sih, itu siapa sebenarnya? Kok kayaknya penting banget? Kevin mulai membuka ponsel. Ia mengetik nama, Andra Wijaya, di mesin pencarian. Matanya membesar saat membaca sebuah artikel di situs bisnis nasional. CEO muda jenius asal Indonesia, Andra Wijaya, caplok perusahaan teknologi Eropa. Reza melongok layar ponsel Kevin, lalu menahan napas. Jangan-jangan, itu Andra yang sama? Sementara itu, di dalam ruangan VIP, Andra duduk tenang. Ia menerima secangkir kopi hangat, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Bayangan-bayangan lama muncul. Waktu masih sekolah, ia duduk di pojok kelas dengan sepatu yang bolong dan seragam yang sudah pudar warnanya. Suatu hari ia dihina di depan kelas,
saat tidak bisa membayar iuran kegiatan sekolah. Anak miskin kayak kamu ngapain ikut study tour? Mending di rumah aja, jaga kandang, ucap Reza kala itu sambil tertawa keras. Andra hanya menunduk waktu itu. Tapi sejak saat itulah, ia berjanji dalam hati. Suatu hari nanti, ia akan buktikan bahwa harga dirinya tak bisa diinjak-injak. Setelah lulus SMA, hidup Andra tidak mudah. Ia merantau ke Batam, jadi kuli bongkar muat. Lalu ia dapat kesempatan bekerja di galangan kapal di Korea Selatan. Di sana, sambil kerja keras, ia belajar bahasa dan bisnis teknologi informasi secara otodidak. Makan hanya 2 kali sehari, tidur di lantai sempit dengan heater rusak. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Sampai suatu hari, ia menciptakan sistem keamanan data yang kemudian menarik perhatian investor. Proyek kecil itu tumbuh jadi perusahaan besar. Ia kembali ke Indonesia secara diam-diam, dan membangun bisnisnya tanpa pernah sekalipun mencari pengakuan dari orang-orang yang dulu menghinanya. Kini, semua itu tampak seperti cerita fiksi. Tapi luka dari masa lalu masih tersimpan di dalam dadanya. Ia tidak datang ke reuni ini untuk pamer. Tapi ia ingin menatap langsung ke mata-mata yang pernah menginjak harga dirinya, dan menunjukkan bahwa ia tidak pernah tumbang. Tak lama kemudian, pintu ruangan VIP terbuka. Seorang pria tua berseragam manajer kafe, masuk sambil menunduk hormat. "Maaf, Pak Andra, beberapa teman Bapak ingin masuk dan menyusul." Andra mendongak. Senyumnya tak berubah, tenang dan menghanyutkan. "Persilakan. Aku juga ingin bicara dengan mereka." Dan di bawah sana, Vina, Kevin, dan Reza sudah berdiri di depan pintu. Wajah mereka penuh campur aduk, antara malu, canggung, dan masih belum percaya dengan kenyataan yang menampar mereka siang itu. Langkah kaki Vina terdengar ragu saat memasuki ruangan VIP. Di belakangnya, Kevin dan Reza ikut masuk, tapi aura percaya diri mereka sudah hilang. Tak ada lagi canda, tak ada lagi tawa, hanya keheningan yang mencekam. Andra duduk santai di kursi kulit coklat. Tangannya menyentuh cangkir kopi yang mulai dingin. Ia menatap mereka satu persatu. Tatapan itu bukan tatapan marah, tapi justru lebih menusuk. Tatapan seseorang yang pernah jatuh sangat dalam dan kini berdiri jauh lebih tinggi. Kevin mencoba memecah suasana. Bro, Andra, ya? Wah, lama banget. Bro, gimana kabarnya? Sukses nih, kelihatannya." Andra tidak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan kepala sedikit, mengamati Kevin dengan senyum tipis. "Lama ya, Kev. Kayaknya terakhir kita ngobrol itu, waktu kamu lempar sepatuku ke got depan sekolah." Wajah Kevin langsung berubah. Merah, lalu pucat. Ia terdiam, tak mampu berkata-kata. Reza buru-buru menyela. Itu masa lalu, bro. Kita masih muda waktu itu. Cuma bercanda." "Bercanda?" Suara Andra datar, nyaris tak terdengar marah. "Kalian menyebut menginjak harga diri orang sebagai candaan?" Vina yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku kaget kamu ternyata jadi orang penting. Aku minta maaf." Andra mengangguk pelan. "Terima kasih. Tapi aku datang ke sini bukan untuk menagih maaf. Aku cuma ingin tahu, apakah kalian masih orang yang sama seperti dulu?" Semua terdiam. Ucapan Andra seperti cambuk halus yang memukul langsung ke hati mereka. "Dulu kalian menertawakan aku karena miskin. Sekarang kalian bersikap manis karena aku sukses. Kalau aku jatuh lagi, apa kalian akan tertawa lagi?" Tak ada yang menjawab. Pelayan masuk membawa piring berisi makanan ringan dan minuman. Tapi tak satu pun dari mereka menyentuhnya. Tegangan di ruangan itu terlalu pekat. Andra berdiri perlahan. Ia mengambil jaket tipisnya dari sandaran kursi, lalu berkata pelan, "Kalian tidak perlu pura-pura bersahabat. Aku tidak datang untuk diterima. Aku datang untuk berdiri di tempat di mana dulu aku diinjak. Sekarang, aku sudah berdiri." Andra berjalan ke arah pintu. Namun sebelum melangkah keluar, ia berhenti sejenak, lalu menoleh. "Oh ya, terima kasih sudah mengolokku dulu. Karena kalian, aku jadi seperti sekarang." Langkah Andra pun meninggalkan ruangan. Dan yang tersisa hanyalah 3 orang yang tertunduk diam,
dibungkam oleh bayangan masa lalu mereka sendiri yang kini berdiri gagah di hadapan mereka. Andra menuruni tangga dengan tenang. Suara musik di lantai bawah masih terdengar, tapi atmosfernya sudah berubah. Beberapa orang mulai sadar siapa dia. Beberapa menyapa canggung, sebagian hanya menunduk tak berani menatap langsung. Di sudut ruangan, seorang pria tua berpakaian sederhana berdiri sambil membawa nampan. Rambutnya memutih, wajahnya penuh kerutan, tapi matanya masih tajam dan jernih. Ia tersenyum ketika Andra melintas. "Andra, kamu masih ingat saya?" Andra berhenti. Ia menatap wajah itu beberapa detik, lalu matanya melebar. "Pak Joko?" Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum hangat. "Kamu berubah jauh, Nak, tapi aura gigihmu masih sama. Dulu kamu sering tidur di perpustakaan sekolah, baca buku sampai malam. Waktu teman-temanmu main dan menghina kamu cuma diam." Andra mengangguk pelan. Matanya memerah. Pak Joko adalah penjaga sekolah sekaligus petugas kebersihan yang dulu diam-diam sering memberinya roti sisa kantin. Tak banyak bicara, tapi penuh kasih. "Kamu selalu bilang ke saya waktu itu, saya harus kuat, Pak. Saya harus jadi orang sukses biar gak diinjak lagi." Saya gak nyangka hari itu benar-benar datang. Andra tersenyum lebar. Ia memeluk Pak Joko erat, seperti seorang anak yang akhirnya pulang setelah menempuh perjalanan panjang penuh luka. "Pak, tanpa bantuan Bapak, saya mungkin udah nyerah waktu itu." Pak Joko menepuk punggung Andra. "Tapi kamu gak nyerah. Kamu terus jalan." Beberapa tamu reuni memperhatikan adegan itu dari jauh. Mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka sadari. Pria yang dulu mereka anggap remeh, kini menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati. Tapi tetap rendah hati, dan tahu cara menghargai orang yang berjasa. Kevin dan Reza berdiri tak jauh dari situ, memperhatikan dari belakang pintu. Mereka saling melirik, wajah mereka menyimpan penyesalan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Vina berdiri di tengah aula. Pandangannya kosong. Semua pencapaiannya hari ini terasa hampa. Popularitas, kecantikan, kemewahan semua tak mampu menandingi martabat seseorang yang dulu ia rendahkan, tapi kini berdiri sebagai pria yang tak hanya sukses, tapi juga mulia. Andra menatap kembali ke arah aula. Ia melihat keramaian yang dulu ia idamkan. Tapi kini ia tahu, bukan lagi pengakuan yang ia cari. Yang ia butuhkan hanyalah pembuktian. Dan hari itu, pembuktian itu telah selesai. Beberapa hari setelah reuni itu, sebuah undangan elektronik tersebar ke grup alumni SMA Bakti Bangsa. Tanpa nama pengirim, hanya berisi satu kalimat pendek. "Untuk yang pernah menginjak, dan untuk yang pernah diinjak. Datanglah, jika ingin tahu arti sejati dari harga diri." Tertulis pula alamat sebuah gedung megah di Jakarta Selatan, dan tanggal pertemuan tertutup itu hanya berjarak 2 hari lagi. Kevin yang saat itu sedang duduk di ruang kerjanya, menatap undangan itu dengan alis berkerut. Ia merasa nama undangan itu aneh, tapi ada sesuatu yang menariknya untuk datang. Reza pun menerima pesan serupa. Ia mengirimkan screenshot ke grup alumni, tapi tak ada yang tahu siapa pengirimnya. Vina hanya membaca undangan itu tanpa memberi tanggapan. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa penasaran tumbuh. Terlalu banyak yang belum ia pahami sejak pertemuan dengan Andra. Dan rasa bersalah yang selama ini ia tekan mulai muncul ke permukaan. Hari yang ditentukan pun tiba. Gedung tinggi berarsitektur modern menjulang di tengah kota. Mobil-mobil mewah berdatangan. Satu persatu para alumni hadir, termasuk mereka yang dulu pernah jadi pusat perhatian. Ruangan itu luas, bergaya teater mini dengan pencahayaan elegan. Semua tempat duduk sudah diatur menghadap ke satu panggung. Di atas panggung, hanya ada satu kursi, satu meja kecil, dan layar besar. Tak lama kemudian, Andra masuk dengan langkah tenang. Tak mengenakan jas mewah, hanya kemeja sederhana dan sepatu kulit tua yang tampak biasa saja. Tapi auranya membuat semua hadirin diam seketika. Ia berdiri di tengah panggung, menatap ke arah wajah-wajah yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya. "Saya tidak ingin ceramah panjang," ucapnya tenang. "Saya hanya ingin menunjukkan apa yang saya pelajari dari masa lalu kita." Layar besar di belakangnya menyala. Muncul potongan-potongan foto lama. Andra kecil duduk di sudut kelas,
Andra membersihkan meja perpustakaan. Andra berjalan sendirian pulang sekolah dengan tas sobek. Kemudian gambar berganti ke rekaman dokumenter singkat. Perjalanan hidupnya dari buruh galangan kapal di luar negeri, tidur di lantai, bekerja siang malam, sampai akhirnya mendirikan perusahaan teknologi yang kini dikenal dunia. Semua hadirin menyaksikan dengan diam. Tak ada suara, tak ada komentar. Bahkan beberapa mulai menunduk. Saya bukan datang untuk membalas, lanjut Andra. Tapi untuk menunjukkan bahwa manusia tidak diukur dari masa lalunya. Tapi dari seberapa kuat dia berdiri ketika jatuh. Suasana begitu hening. Bahkan detak jam dinding pun terdengar jelas. Andra melangkah mundur. Lalu menunjuk barisan kursi paling depan. Ada 5 kursi di sini. Saya sengaja kosongkan. Kursi ini untuk siapapun yang ingin meminta maaf. Tapi bukan untuk saya, melainkan untuk diri kalian sendiri. Kevin menatap kursi itu. Reza menggenggam tangan di pangkuannya. Dan Vina mulai menitikkan air mata. Andra mengangguk pelan, lalu berjalan turun dari panggung tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia tidak butuh pujian. Ia hanya butuh menyelesaikan satu bab penting dalam hidupnya. Bab yang tak akan ia buka lagi setelah hari itu. Malam itu, langit Jakarta tampak kelabu. Rintik hujan mulai turun pelan saat Andra melangkah keluar dari gedung acara. Ia berdiri sejenak di bawah atap, menatap jalanan basah yang diterangi lampu jalan. Tak ada pengawalan. Tak ada sorotan kamera. Hanya dirinya, sepi, dan ingatan yang masih bersisa. Di dalam gedung, suasana masih membeku. Kevin berdiri terpaku, menatap kursi kosong di depan panggung. Ia merasa dadanya sesak. Bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar kecil. Reza mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Gue gak pernah nyangka dia bisa sedalam itu, gumamnya pelan. Vina masih duduk. Wajahnya tak berhias make up setebal biasanya. Ia diam saja, menatap lantai. Matanya sembab. Pandangannya kosong. Semua kenangan waktu SMA berputar di kepalanya. Bukan tentang tawa dan pesta, tapi tentang saat ia memandang Andra dengan jijik. Tentang saat ia tertawa ketika sepatu Andra disembunyikan di toilet sekolah. Tentang kata-katanya yang dulu dianggap sepele, tapi nyatanya meninggalkan luka tak kasat mata. Beberapa alumni mulai meninggalkan ruangan. Tapi 3 orang itu masih belum bergerak. Mereka seperti dibekukan oleh bayangan kesalahan masa lalu yang selama ini mereka abaikan. Di luar gedung, Andra memanggil taksi online. Sopirnya adalah pria tua sederhana yang terlihat ramah. Saat mobil melaju perlahan di tengah hujan, Andra bersandar di jendela, menatap kaca yang dipenuhi tetesan air. Sopir itu melirik lewat kaca spion. "Capek, Pak?" Andra tersenyum. "Capek yang enak, Pak. Capek karena akhirnya selesai." Tak ada yang tahu, selama bertahun-tahun Andra menyimpan perasaan yang tak pernah ia tumpahkan. Setiap kata hinaan, setiap ejekan, setiap tawa yang mengarah padanya, semua ia kumpulkan. Bukan untuk membalas, tapi untuk menguatkan. Dan hari ini, ia telah mengembalikan semuanya ke tempat asalnya. Bukan dengan marah, tapi dengan martabat. Mobil terus melaju di bawah hujan. Jakarta malam itu terasa tenang. Seperti ikut menghapus jejak langkah luka yang akhirnya sembuh perlahan. Andra menutup mata. Ia bukan lagi Andra yang dulu ditertawakan di lorong sekolah. Ia bukan juga Andra yang haus pengakuan. Kini, ia hanya ingin menjadi pribadi yang damai. Damai dengan masa lalu. Damai dengan luka. Damai dengan dirinya sendiri. 3 hari berlalu sejak pertemuan di gedung Jakarta Selatan. Namun bagi Vina, waktu seperti berhenti. Ia duduk di depan meja rias, menatap cermin besar di apartemennya yang mewah. Tapi kali ini, ia tak melihat sosok wanita cantik dengan penampilan sempurna seperti biasanya. Yang ia lihat adalah bayangan diri yang dulu, seorang remaja penuh kesombongan, yang mengukur nilai manusia dari pakaian dan merek sepatu. Ia mengingat jelas, saat Andra menunduk di koridor sekolah, memungut bukunya yang dilempar. Ia tertawa waktu itu, tanpa rasa bersalah. Tangannya gemetar saat menyentuh dada. Ada rasa sesak yang belum pernah ia kenal sebelumnya.
Rasa itu bukan malu, tapi luka yang muncul karena menyesal. Luka yang bahkan lebih sakit daripada ejekan. Vina bangkit, mengambil tas kecil, lalu melangkah keluar. Tujuannya hanya satu, kantor pusat Widayatek, perusahaan milik Andra yang kini menjadi unicorn teknologi paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Di lobi utama, ia dihentikan oleh resepsionis. "Maaf, Ibu sudah membuat janji." Vina mengangguk ragu. Saya hanya ingin bertemu sebentar. Tolong bilang ke Pak Andra." Katakan. Vina ingin bicara. Bukan sebagai teman lama, tapi sebagai seseorang yang pernah menyakitinya. Resepsionis tampak bingung, tapi tetap mencatat pesan itu. Vina duduk menunggu. 10 menit, 20 menit, 40 menit. Hingga akhirnya seorang asisten keluar menghampirinya. "Maaf, Bu Vina. Pak Andra sedang tidak di tempat. Beliau sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri." Vina mengangguk pelan. Ia tahu, bukan waktunya. Mungkin memang bukan haknya lagi untuk bicara. Tapi ia meninggalkan secarik surat. Isinya sederhana. "Maaf. Aku tidak berharap dimaafkan. Tapi aku ingin kau tahu, aku belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh sekolah manapun. Tentang nilai seseorang, dan tentang hancurnya harga diri yang pernah aku injak dengan sombong. Aku hanya bisa berdoa, semoga hidupmu penuh keberkahan. Dan semoga aku bisa menjadi manusia yang lebih baik, meski mungkin sudah terlambat." Vina melangkah keluar dari gedung itu. Matanya berkaca-kaca. Tapi di antara air mata itu, ada sesuatu yang baru tumbuh. Sebuah harapan untuk menjadi pribadi yang jujur menatap dirinya sendiri. Sementara itu, jauh di atas langit, pesawat yang membawa Andra menuju Tokyo tengah menembus awan. Ia membuka laptop kecilnya, lalu membaca pesan dari asistennya. Ia tak menanggapi, hanya terdiam. Namun senyumnya muncul perlahan. Ia tahu, luka yang dalam memang tidak bisa dihapus. Tapi setidaknya, kini ada yang mulai menyadari bahwa kadang penyesalan adalah awal dari perubahan. Di sebuah ruangan kerja yang tenang dan minimalis, Andra duduk di depan jendela hotelnya yang menghadap kota Tokyo. Lampu-lampu malam berkelap-kelip seperti bintang di bumi. Di tangannya, sebuah buku catatan lusuh terbuka. Itu bukan buku bisnis. Itu buku kenangan. Halaman demi halaman berisi coretan tangan masa lalu, impian-impian seorang anak miskin yang dulu hanya berani berharap di dalam diam. Tulisan tangannya masih sama, meski garis-garis hidup telah berubah. "Aku ingin bisa beli sepatu tanpa harus menambalnya dulu. Aku ingin bantu ibu bangun rumah dari bambu jadi tembok batu. Aku ingin jadi seseorang yang bisa dihormati bukan karena uang, tapi karena usaha." Andra menyentuh tulisan itu perlahan. Matanya menerawang. Dari luar, seorang asisten muda mengetuk pintu pelan lalu masuk. Ia membawa berkas-berkas kerja, tapi Andra mengangkat tangan, memberi isyarat untuk duduk dulu. "Namamu siapa?" tanya Andra tiba-tiba. "Riko, Pak," jawab sang asisten, gugup. "Dulu kamu sekolah di mana, Riko?" "SMK Negeri 5, Pak. Orang tua saya petani. Saya bisa kerja di sini karena beasiswa dari program Bapak." Andra tersenyum. "Bagus. Ingat, Riko, jangan pernah takut miskin. Takutlah kalau kamu berhenti bermimpi." Riko terdiam. Ia menunduk, wajahnya menegang karena menahan haru. Ia tak menyangka, di balik nama besar seorang CEO, tersembunyi jiwa seorang pejuang yang tak lupa pada akar. Setelah Riko keluar, Andra berdiri dan membuka jendela. Angin dingin masuk, menyapu wajahnya. Ia teringat ibunya di kampung. Dulu, ibunya sering duduk di depan tungku sambil menanak nasi dan menyeka keringat. Sambil berdoa dalam lirih, "Allah, kuatkan anakku. Jangan biarkan dia tumbang karena dunia." Doa itu masih terasa hangat di telinganya. Kini, rumah di kampung sudah berubah. Ibu sudah tak lagi memasak di dapur arang. Tapi setiap kali Andra pulang, ia masih menemukan satu hal yang tak pernah berubah. Tatapan penuh kasih dari seorang ibu yang selalu percaya pada anaknya, bahkan saat dunia tidak. Andra tahu, perjalanannya belum selesai. Masih banyak luka di luar sana seperti dirinya dulu. Masih banyak anak yang dihina karena miskin.
Masih banyak mimpi yang hampir padam hanya karena tak ada yang percaya. Dan untuk semua itu, ia akan terus berjalan. Bukan lagi demi balas dendam, tapi demi harapan. Pagi itu, di sebuah sekolah sederhana di pinggiran Garut, suasana lebih ramai dari biasanya. Spanduk bertuliskan, motivasi bersama tokoh inspiratif nasional, Andra Wijaya, tergantung di depan aula utama. Ratusan siswa duduk bersila di dalam ruangan, sebagian bahkan duduk di lantai karena kursi tak cukup. Andra berdiri di depan mereka, tak mengenakan jas, hanya kemeja putih polos dengan lengan digulung. Di sampingnya, kepala sekolah memperkenalkannya dengan suara bangga. Namun saat giliran Andra berbicara, ia hanya tersenyum dan berkata pelan, "Saya juga pernah duduk di lantai seperti kalian, pakai sepatu bolong. Tapi hari ini, saya kembali bukan untuk memberi pidato. Saya datang untuk mengingat dari mana saya berasal." Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Andra mulai bercerita tentang hari-harinya berjalan kaki ke sekolah sambil membawa bekal nasi dingin dan garam. Tentang saat ia dibentak guru hanya karena tidak membawa uang sumbangan. Tentang teman-teman yang tertawa ketika ia dihina, dan tentang satu-satunya alasan ia tetap bertahan, karena ia percaya Allah tidak akan membiarkan hambanya yang terus berjuang jatuh sia-sia. Salah satu siswa laki-laki di barisan depan mengangkat tangan. "Pak, apa pernah ingin menyerah?" Andra tersenyum tipis. "Setiap hari. Tapi kalau saya menyerah, kalian gak akan lihat saya di sini hari ini. Dan kalau kalian menyerah, kalian gak akan tahu betapa kuatnya kalian sebenarnya." Selesai acara, beberapa siswa mendekatinya. Mereka tidak minta tanda tangan. Mereka hanya ingin berjabat tangan. Salah satu anak perempuan menangis saat menggenggam tangan Andra. Ia hanya berkata, "Saya juga miskin, Pak. Tapi saya gak akan berhenti sekolah." Andra menatap mata gadis itu. Di sana, ia melihat dirinya sendiri, 20 tahun yang lalu. Dan di sana juga, ia tahu bahwa luka yang dulu ia bawa, kini telah berubah menjadi pelita bagi yang lain. Sore harinya, saat ia bersiap meninggalkan sekolah itu, kepala sekolah memberinya sebuah bingkisan. Sebuah buku tulis bergambar wajahnya, dan di dalamnya tertulis pesan dari para siswa. "Terima kasih, Pak Andra. Bapak datang bukan membawa uang, tapi Bapak membawa harapan." Mobil yang membawanya kembali ke Jakarta melaju pelan di jalanan desa. Di kejauhan, bayangan gunung dan sawah berbaur dalam kabut senja. Andra bersandar, memejamkan mata. Ia tahu, perjuangannya bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang memastikan bahwa setiap jejak yang ia tinggalkan akan menjadi jalan bagi mereka yang pernah merasa kecil. Beberapa bulan berlalu sejak reuni itu. Hidup kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi sebagian orang, hari-hari mereka tak lagi sama. Kevin yang dulu penuh percaya diri kini mulai belajar rendah hati. Ia meninggalkan dunia kerja yang hanya mengejar gengsi, dan memilih bergabung dengan sebuah komunitas sosial yang membina anak-anak jalanan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang dulu hilang, makna menjadi manusia. Reza, yang dulu gemar mempermalukan orang demi tawa, kini justru menjadi pembicara di acara seminar pemuda tentang bullying. Ia mengakuinya terang-terangan, bahwa dulu ia adalah pelaku. Dan kini, ia ingin memastikan tak ada lagi Andra-Andra lain yang harus tumbuh dengan luka serupa.